Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama admin RTS, masih di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenal lebih dalam apa itu slough. Ya, benar. Apa itu slough, bagaimana sebenarnya pengertiannya apa, macam-macamnya apa, dan lain sebagainya. Ya, oke. Mari kita simak dan ikuti terus di RTS Video. Baik, kita kali ini akan sedikit yang mungkin orang awam mungkin tidak akan mengetahui apa sih sebenarnya slough itu, bagiannya posisinya di mana ya. Kalau mungkin kita secara bangunan kita lihat di sini, ini adalah balok lantai. Yang di setengahnya pada dinding itu adalah balok lantai ya. Terus ini ada kolom praktis. Nah, di sini nih posisi slough. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan kita kulik secara mendalam apa itu slough, fungsi, dan kalau tidak menggunakan slough bagaimana bangunan itu seperti itu ya. Nah, kurang lebih sini posisinya, ini dia adalah di pondasinya, terus kemudian atas persis adalah slough namanya. Oke, jadi langsung saja kita next. Inilah peta konsep kita yang kita akan membahas ya. Yang pertama pengertian daripada slough, yang kedua adalah apa fungsi slough, yang ketiga adalah macam-macam slough, dan yang keempat adalah contoh kasus di lapangan. Secara realnya bagaimana sebenarnya orang itu sudah menerapkan apa tidak gitu ya. Terus kemudian juga jangan pada bingung ya kalau mungkin ada beberapa project besar itu yang kalau ngomong itu bukan slough tapi adalah T-beam. T adalah pengikat, beam itu adalah balok-balok pengikat ya, pengikat antar kolom-kolom, ada namanya T-beam, bukan slough seperti itu. Tapi ya slough, T-beam sama saja. Terus kemudian kita next saja ya. Yang pertama adalah pengertian daripada slough. Slough itu apa sih sebenarnya? Itu. Terus yang di sini, ya inilah slough adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi. Ya, betul, ini adalah slough. Secara horizontal ya, pokoknya horizontal di bawah persis di atas pondasi, itu namanya slough ya gitu. Ini slough ya, bukan slough ya. Terus next saja. Nah, apa fungsi slough sebenarnya? Juga rekan-rekan tanya, sebenarnya fungsinya slough itu apa sih? Nah, ya, yang pertama adalah pengikat kolom. Yang kedua, meratakan gaya beban dinding ke pondasi. Terus yang ketiga, menahan gaya beban dindingnya gitu. Yang keempat, sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang disalurkan dari pondasi lajur. Nah, jadi untuk menahan gaya reaksi daripada tanah juga yang banyak sebenarnya fungsi daripada slough. Terus selanjutnya adalah menahan gaya lateral atau gaya horizontal, misalnya gaya yang arahnya mendatar akibat gempa. Ya, seperti memang slough itu fungsinya walaupun memang posisi di bawah tidak terlihat, tapi fungsinya sangat luar biasa sekali ya. Kalau memang tidak ada slough juga pastinya akan daripada dinding dan sebagainya itu akan tersalur ke pondasi langsung, dan itu akan membahayakan. Dan juga ada reaksi tanah yang pastinya kalau tidak ada slough akan langsung ke struktur atas dan ke dinding dan sebagainya ya. Tuh. Terus next, inilah ilustrasinya ya, sedikit ilustrasi. Ini adalah penggunaan slough. Nah, dia akan lebih stabil dan kokoh ya tentunya, walaupun hanya mungkin di sini agak miring, ini ada juga agak sedikit retakan tanah. Namun karena dia sebagai pengikat, dia akan tetap stabil. Nah, beda yang tanpa ada slough. Kalau ini pastinya ada suatu gerakan tanah, reaksi tanah tadi ya, pasti dia akan berdampak ke struktur atasnya. Nah, pastinya sangat juga akan diriskan sekali itu. Jadi memang fungsi daripada slough ini sangat-sangat penting sekali. Terus next, nah, ini adalah macam-macam slough. Sebenarnya apa saja sih slough itu macamnya? Yang pertama adalah slough kayu ya. Nah, ini juga mungkin untuk bangunan-bangunan panggung, rumah-rumah kayu, dia masih menggunakan slough. Slough-nya adalah menggunakan kayu, tetap menggunakan slough tapi memang dia dari kayu. Yang lebih seperti ini nih, dia pakai kayu ukuran 10 x 10 cm x 10 cm gitu ya. Terus next, slough batu bata.
adalah mungkin orang bilang itu udah rolak ya, mungkin gambarnya kelihatan ya, ini rolak, orang bilang itu rolak. Namun sebenarnya rolak itu tidak bisa digunakan sebagai sleeve, namun untuk konstruksi sederhana dia bisa. Namun konstruksi secara dinding dan lain sebagainya itu saya kira tidak akan baik, walaupun memang penerapannya ada, tapi memang ini sebenarnya sudah tidak tidak direkomendasikan untuk menjadi sebagai sleeve ya, kecuali memang untuk yang beban-beban ringan saja. Terus kemudian ada sleeve bertambah tulang, ini nih yang terpenting, ini juga pastinya yang sering kita ketahui saja, ini bertambah tulangnya. Nah ini nih sleeve, ini adalah pondasinya. Kebetulan ini juga menggunakan pondasi daripada batu kapur ya, ini sleeve nya gitu. Terus next, nah ini adalah penulangan daripada sleeve kayak gini ya, penulangannya daripada pondasi, terus penulangan, terus ini juga penulangan. Next saja contoh kasusnya ya, beberapa contoh kasus memang di lapangan itu ada sedikit yang memang ya mungkin ingin secara hemat ya, tapi memang sebenarnya itu tidak direkomendasikan. Contohnya di sini nih, ini ada pondasi, namun beberapa project itu yang sederhana ya, itu langsung dikasih dinding. Nah jadi juga sangat-sangat membahayakan. Mungkin secara normal itu kuat, memang kalau tidak secara mungkin reaksi dari tanah terus kemudian ada gempa itu pasti akan hancur bangunan itu. Nah ini rolak tadi ya, yang fungsinya rolak itu untuk konstruksi sederhana, misalnya gini nih, teras depan rumah dan sebagainya, kurang lebih gitu ya. Jadi memang tadi kita sudah sedikit mengetahui sleeve macam-macamnya dan mungkin juga bentuknya, posisinya di sini seperti ini, dan yang terpenting ya. Jadi kiranya untuk pelajaran materi pada RTS video kali ini seperti itu ya. Dan terima kasih, salam sipil.